inilah momen yang kita tunggu. Inilah waktu yang memang kita nanti. Jadi semua persoalan akan menjadi jelas hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Mungkin kami berbicara dua fungsi kami. Mungkin sekarang saya berbicara atas nama masyarakat Desa Rempeyek Darussalam. Jadi saya yakin semangat kita semua sebagai masyarakat Desa Rempeyek Darussalam ini adalah sama, menginginkan kemajuan desa kita. Jelas kita sama. Nah, berbicara bagaimana yang kedua, jelas kita sama menginginkan bagaimana PADES kita melimpah. Bukan hanya sekedar banyak, tapi melimpah. Kenapa kita berbicara PADES? Saya pikir ada korelasinya dengan apa yang menjadi agenda kita hari ini, kaitan dengan transformasi dari Kulin-Kala ke HKM. Tetap korelasinya adalah PADES. Ya. Jadi sebagai masyarakat desa, saya sangat setuju dan saya sangat mendukung, sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, ya, terkait dengan bagaimana keberadaan koperasi, bagaimana pertanggungjawaban koperasi. Jadi kita sepakat. Mungkin saya masuk ke bagaimana keberadaan koperasi Kompak Sejahtera selama ini. Jadi kenapa koperasi Kompak Sejahtera ini lahir, yang kita ketahui selama ini sampai hari ini, gitu ya. Walaupun banyak orang tidak menginginkan keberadaan KSU Kompak Sejahtera, itu kita paham. Nah, kenapa koperasi Kompak Sejahtera ini lahir? Ya, masih kita belum mekar, kita masih desa Rempeyek. Ya. Nah, oleh karena kebutuhan yang sangat urgen pada saat itu kaitan dengan pengelolaan kawasan hutan, bahwa harus ada wadah kelembagaan untuk menaungi masyarakat kita yang memang sudah terlanjur masuk di kawasan hutan ini, mengelola supaya mereka mendapat pengakuan keberadaan mereka di sana secara hukum, legalitas formal. Maka terlepas semua kekurangan ada di situ, maka kami bertekad membentuk yang namanya lembaga KSU Kompak Sejahtera untuk memperjuangkan izin yang namanya kemitraan kehutanan yang kita ketahui pada sampai hari ini. Nah, dan aturan pun mengizinkan pada saat itu. Nah, sampai hari ini beriringnya perjalanan waktu, maka banyak aturan yang berubah. Nah, sehingga keberadaan koperasi Kompak Sejahtera sampai hari ini, jujur kami akui keberadaannya memang banyak kelemahan, banyak kekurangan karena perkembangan waktu. Seperti saya sampaikan tadi bahwa aturan banyak yang berubah. Sehingga kami berproses selama 7 tahun, Pak. 7 tahun berlarang-larang untuk memperoleh izin Kulin-Kala itu, dengan konsekuensi ya cacian lah, macam lah begitu ya. Jadi semua kami terima, kami tanggung, dan kami mencoba untuk tegar menjalankan supaya izin itu kami dapatkan. Karena konsekuensinya kalau izin itu tidak terbit pada saat itu, maka mungkin tidak bisa kita bayangkan apakah warga kita yang sudah berada di dalam menggarap ini bisa kita jamin
keamanannya, kenyamanannya, karena ya bisa saja seperti disampaikan Pak Kepala KPH tadi, bisa saja dalam rentang waktu dari 2013 sampai hari ini, kalau izin itu tidak terbit, kita tidak ada jaminan bahwa tidak ada perusahaan yang masuk, karena melihat ada kekosongan hukum di situ, kekosongan izin. Alhamdulillah izin itu bisa terbit 2018 kalau saya tidak salah ingat begitu. Jadi alhamdulillah keluarga kita secara hukum diakui keberadaannya oleh negara, menggarap lahan kita di hutan produksi di atas begitu ya. Jadi terlepas dari dalam rentang waktu sekian tahun sampai hari ini, ya menurut saya terjadi kekurangan di sana sini, menurut kami wajar, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki, bukan justru saling mendiskreditkan atau malah justru saling menjatuhkan. Menurut saya ini kurang baik. Kita berdesa, bernegara apalagi, tapi lebih elegan dan lebih arif jika dimana kekurangan mari kita sama-sama perbaiki. Yang berikutnya, yang terpenting adalah Koperasi Kebak Sejahtera selama ini tidak pernah mendapat bantuan dari siapapun dalam bentuk dana, dalam bentuk permodalan, dari KPH. Ya mungkin saya tidak ingat, mungkin pernah, tapi seingat saya belum pernah. Sehingga kalau mengharapkan Koperasi Kebak Sejahtera ini bisa bekerja maksimal, menghasilkan sesuatu yang banyak, yang sesuai dengan harapan kita, yaitu ya kembali ke uang, ya kan? Jadi kita jujur, kita terbuka, kita menerima masukan, kita menerima kritikan, tapi kita jaga supaya tidak saling menyatukan. Itu saja menurut kami. Jadi kita bertanggung jawab untuk memperbaiki desa RP Darussalam ini ke depan, bagaimana bisa menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, dan bisa mendapatkan PADS yang banyak. Itu saja mungkin niat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi terkait dengan kami tidak pernah menerima permodalan dari siapapun, sehingga kami jangan terlalu dituntut banyak untuk bisa menghasilkan sesuatu yang banyak. Jadi beda dengan lembaga kita di desa ya, yang namanya BUMDes begitu, jadi disupport anggaran beratus-ratus juta. Jadi mudah-mudahan BUMDes kita ini bisa menunjukkan kinerjanya di tengah-tengah masyarakatnya. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, koperasi tidak arogan dan tidak menuduh diri. Silakan. Ya, buktinya kami sudah melakukan TKS 4 tahun yang lalu, ya, 4 tahun yang lalu dengan Direktur BUMDes, tapi beliau sudah almarhum, mudah-mudahan selamat dalam kubur. Itu sudah kita melakukan MOU, perjanjian kerjasama, untuk mengelola supaya PNBP ini bisa tertarik dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat desa, bahkan mungkin kemerdekaan desa. Karena ya jujur saja kami di tengah-tengah masyarakat juga sering mendengar, kalau tidak desa yang menangani ini tidak akan bisa jalan. Alhamdulillah kami sampaikan, mudah-mudahan desa bisa, dan kita siap dukung Pak. Kita tidak sok mau inilah terkait dengan, karena ini kemajuan desa, ya. Jadi berbicara PADS, maka mari kita saling memperbaiki, jangan justru kita saling mendiskreditkan lembaga lain, tapi lembaga kita sendiri masih dipertanyakan juga oleh masyarakat. Jujur saya berhak berbicara ke semua masyarakat desa RP. Saya menginginkan PADS yang banyak dari BUMDes kita yang ada, ya.
Jadi pengelolaan BUMDes ini, pengelolaan air minum ini, jujur saja sampai hari ini kami yang sebagai membayar kewajiban setiap bulan di BUMDes, di PAMDes, sampai hari ini belum pernah kami nikmati hasilnya sebagai masyarakat desa Pak. Jadi kami berhak mengetahui dan berhak juga menuntut hak kami sebagai masyarakat desa, karena ini lembaga desa yang memang milik masyarakat desa. Ya, sehingga kita berhak untuk tahu dan berhak juga untuk ingin menikmati apa yang dikelola oleh lembaga kita. Begitu. Jadi mudah-mudahan, kami tidak anti kritik. Kami membuka diri sebagai-baiknya. Kalau kami salah, tegur kami dengan dengan baik. Kita bukan arti selalu pembenci, tidak senang sama orang, tetapi kita membuka diri dengan masukan-masukan yang memang sifatnya membangun, bukan memfitnah ini, mendiskreditkan ini. Ya, saya pikir ya sudahlah, kita paham. Kita sebagai masyarakat juga bergaul di tengah-tengah masyarakat. Apapun perkembangan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemerintah desa, kita paham dan kita tahu. Ya, tapi kita tidak tetap bersemangat baik, semangat sama bagaimana desa ini bisa maju. Mari yang salah mari kita benahi bersama, yang keliru mari kita saling ingatkan. Sekali lagi kita usahakan bagaimana kita menjadi pemerintah yang baik dan juga masyarakat yang baik. Saya pikir itu, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Bapak Ibu beserta musyawarah pada pagi yang siang hari ini. Jadi sebelumnya kami perkenalkan diri, yang Kepala Dusun Rempek, Desa Rempek Salam. Sedikit yang perlu kami sampaikan di sini berkaitan dengan izin kemitraan ini yang akan ditransformasi nantinya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tentunya kami berharap kepada pihak KPH maupun Kehutanan untuk bagaimana tidak lanjut dari apa yang menjadi agenda pemerintah ini, supaya ada sosialisasi di tingkat dusun. Kami berharap dari pihak Kehutanan untuk mengadakan sosialisasi di tingkat dusun. Karena di dusun kami, dusun paling bawah, dusun Rempek, tapi hampir warga masyarakat kami dusun Rempek 30% adalah penggarap hutan. Artinya saking banyaknya warga kami yang menggarap, kami berharap ada sosialisasi wabil khusus di dusun kami di dusun Rempek. Kenapa ini kami minta Bapak? Karena kita tidak menutup mata, mau tidak mau kita akui bahwa selama ini yang terjadi adalah kepercayaan masyarakat terhadap kita semua yang kurang. Oleh karena itu, bukan kami tidak mampu untuk mensosialisasikan program ini, tapi kapal langkah lebih baiknya untuk kita sama-sama mensosialisasikan apa yang menjadi keahlian ini di dusun masing-masing di wilayah dusun desa berusaha. Itu mungkin hal terpenting perlu kami sampaikan. Kami berharap sosialisasi ini kita laksanakan di setiap dusun yang ada di desa berusaha. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian nanti jawab. Ada keluhan. Biar kita clear. Yuk. Ya. Jadi mohon maaf, ada keluhan satu penting ya, terkait dengan nama Koperasi Kopak Sejahtera. Jadi menurut kami dan kami salah satu dari badan pengawas, salah satunya saya, mungkin merekomendasikan koperasi ini dibukukan saja, ya. Dan kami tidak ingin mendengar nama KSU ini muncul lagi, ya. Ini sekali lagi saya tidak ingin mendengar nama KSU Kompak Sejahtera itu disebut-sebut lagi di tengah-tengah masyarakat. Artinya sebagai badan pengawas,
merekomendasikan betulkan saja, kenalkan. Ya. Karena memang jujur sebagaimana penyampaian Bapak Kepala Desa tadi, ya kepercayaan masyarakat sudah tidak bisa kita paksakan. Karena isi orang-orang personil koperasi ini bisa dikatakan mafia semua, Pak. Jadi alhamdulillah kami tahu bahwa kami ini siapa di Desa Darussalam. Ya, jadi sekali lagi isi Kompak Sejahtera itu orang-orangnya mafia semua yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Tetapi syukurnya alhamdulillah kami bisa memperjuangkan legalitas formal yang diakui oleh negara untuk teman-teman kami yang sudah keberadaannya di kawasan negara. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harus ini Pak Kadus, nanti kita mungkin sosialisasi per blok Pak. Nanti tetap sasarannya yang sosialisasi itu sasarannya penggarap yang berada di area kemitraan, bukan yang luar. Tetap arealnya adalah masyarakat yang berada di area kemitraan ini yang akan diberikan izin. Jadi jangan, tidak boleh melakukan sosialisasi karena kita tidak ada program penambahan areal lagi Pak. Jadi kita hanya fokus di areal Kompak Sejahtera ini, kemitraan ini. Jadi nanti kita bisa sosialisasi Pak. Kalau mau per dusun, per blok boleh. Jadi makasih ya masukannya Pak Kadus. Di pagi yang pertama tadi dan yang terakhir Pak tentang pembekuan. Mungkin ini juga menjadi jalan kita Pak. Karena memang kalau memang kita mau jadi kelompok tani KTH saja namanya Pak. Kemudian ayat-ayatnya kita ubah karena memang berat beban kita menjadi koperasi itu. Ada aturan koperasi, undang-undang koperasi segala macam di dalamnya. Kalau misalnya nanti dengan KTH itu lebih gampang. KTH itu pembentukannya tidak jauh Pak. Desa pun bisa membentuk kelompok itu cepat. Lalu pertama saya kira apapun nama bajunya, hati kita ini dulu kita benahi. Keinginan kita ini dulu kita perbaiki, niatan kita benahi sehingga tidak ada pun sedikit pun gitu niatnya untuk kita saling seteri jatuh gitu macam itu. Makasih Pak Haji. Kemudian tadi PADES Pak, PADES betul. Tadi pertanyaannya bagaimana desa mendapatkan PADES dari hutan? Alat mesin bisnisnya desa itu adalah BUMDes Pak. BUMDes ini bisa bermitra dan KUPS-nya si kelompok. Jadi bisa menitip berinvestasi di KUPS-nya kelompok itu. Jadi lewat situ nanti bagi hasil antara BUMDes dan KUPS. KUPS ini adalah unit usaha dari kelompok perhutanan sosial. Jadi mungkin itu caranya. Memang saya sepakat Pak. Desa itu kalau miskin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi PADES itu harus besar, tidak boleh menunggu ADD segala macam. Kalau memang kita punya dana desa, dari PADES itu yang kita kuatkan. Potensinya saya kira kalau ada jasa lingkungan wisata alam bisa kita kembangkan.